Dengan sekarang apa yang salahnya Bang kalau misalnya kalau sekarang dari jenderal menjadi Menteri Agama? Kalau dicari salahnya nggak ada yang salah. Nah, kalau menurut Abang nggak ada yang salah. Tapi kalau pendapat Abang gimana? Ya kalau dijadikan contoh, ya pernah. Tapi kan jangan lupa itu terjadi zaman Orde Baru. Nah, ini kan kira-kira menyampaikan gitu. apa maksudnya Bang? Ya, saya tidak tahu. Kan dijelaskan nggak ada pernah terjadi. Saya cuma menegaskan itu terjadi di zaman Orde Baru. Oke, Ya, sekarang kalau dalam begitu. konteks sekarang bagaimana Bang melihatnya? Ya seperti tadi, bagi saya nggak ada hajat yang cukup kuat untuk menunjukkan seorang menteri dari background tentara untuk masuk ke Departemen Agama. Itu berarti kita abai terhadap realitas sosial. Belum pernah seorang Menko Polkam di Republik ini ditusuk orang. Ya, itu mesti alam kayak apa lagi yang kita butuhkan? Begitu banyak kekerasan terhadap rumah-rumah ibadah. Itu realitas sosialnya. Itu Abang yang realitas menunjukkan sosialnya. realitas sosialnya Menko Jadi kalau Polhukam dianggap ditusuk, tidak ada masalah, kekerasan rumah ibadah. banyak menghalangi orang beribadah, orang yang berbeda Tapi aliran. kan sudah ada Bang menteri-menteri terkait dengan ketahanan dan juga hukum yang untuk sekarang mengatur. begini ya. Saya kira ini yang disampaikan saya tidak tadi tahu ini. ya. Saya kira begini ya. Saya tidak tahu Jangan begini maksud kita saya. hanya karena latar belakangnya. Ya. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa seorang ex tentara, padahal menjadi militer itu juga bagian dari berbakti kepada negara. Oke. Yang dia diambilkan bukan sebagai militer aktif dan untuk berperilaku militer aktif. Dia adalah pensiunan militer Bung Deddy, yang dianggap kita tidak- presiden memiliki kapasitas leadership, kemampuan Oke, manajerial baik. untuk Kita mengerjakan sebetulnya tugas itu. Oke, kita dengar suara Bang Ray. Kita sedang tidak berbicara bahwa ia akan menarik ini ke era Ya, militer. dengan Tidak. menuduh Orba artinya apa dong? Loh, kan Kita tadi kembali ke zaman Orba artinya kan tadi kembali ke bisa- militerisme. Dengarkan dulu. Kita dengar dulu. Tadi dijelaskan ini pernah terjadi. Kapan? Di zaman Orde Baru. Ya, pernyataan itu kan Ya, kalau begitu, Jangan gini dong, kalau tidak seolah-olah- mau disebutkan zaman itu, ya jangan sebutkan contoh itu dong. Bukan. Maksud sederhana itu saja. Tidak Iya. begitu cara berpikir. Ini kan Ray. kata-kata Anda Orba menyebutkan itu. contoh itu, saya menyebutkan itu terjadi zaman Orde Baru. Oke. Kan selesai di Begini, situ. Terus begini. apa tafsirnya? Ya nggak ada tafsirnya. Oke, nggak Saya ada tafsir. menyebutkan Yang itu saya- terjadi Kalau zaman nggak ada Orde gunanya, Baru. yang nggak usah dibahas kalau Kan begitu. kira-kira Oke, gitu. oke. Ya, oke, yang lain aja topiknya, makanya Mbak. kan yang kita mau diskusikan Kita itu bicara soal adalah menteri. marilah kita berbicara soal apakah yang ditunjuk itu tepat pada posisinya Ya, ya. dengan backgroundnya masing-masing. Abang tadi sudah menjawab. Nah, enggak dijelaskan oleh dua narasumber dengan penjelasan historis. Nah, sekali lagi Karena ditekankan penjelasannya tepat nggak? historis, saya nambah ceritanya itu. Tidak apa-apa, Itu tidak terjadi apa-apa, di zaman tidak Orde apa-apa. Baru. Menurut Abang tepat apa Tapi nggak? sepanjang zaman era reformasi ini kali pertama terjadi. Nah, ini kali Itu pertama maksud saya. kali terjadi, ini tepat Apakah apa dalam nggak? desain kita di era reformasi ini penunjukan seperti itu tepat atau tidak? Saya mengatakan kurang tepat. Kurang Kalau kita hitungnya sejak reformasi, apakah menunjuk Menko Polhukam dari sipil untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan HAM, sesuatu yang tepat dalam era reformasi itu, ya itu sudah sepatutnya. Oke. Jadi bukan soal baru tidak baru, tapi soal kemana kita mengarah. Yang tidak tepat adalah Menteri Agama tadi. Desain ini Arahnya semua, kemana? yang saya mau katakan, desain ini semua, mau kemana ini kita? Saya Oke, kira mau kemana, desainnya Bang? jelas. Jadi ini bukan Dia soal jelas Bang, sekali. desainnya, Bang. Mari bukan kita lihat soal konfigurasi. benar, salah, bukan itu. Oke. Kita ini mau kemana? Gitu Mau Oke maksud lah. kemana? saya. Kita dengar, Giliran kita saya. tunggu jawabannya mau kemana. Konfigurasinya jelas sekali. Pak Jokowi perlu mengakomodir partai-partai politik yang sudah membangun kadernya, menciptakan kader. Ya, untuk duduk di pemerintahan. It's legitimate. It's okay, ya. Kenapa juga itu diperlukan oleh Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi harus berurusan dengan parlemen. Diperlukan wakil-wakil mereka yang kemudian mampu berdialog, berkomunikasi, bekerja sama dengan DPR. Pak Jokowi punya menteri-menteri yang sudah berpengalaman pada periode pertama untuk meneruskan. Ya, di old soldier ada di situ semua. Tetapi Pak Jokowi menunjukkan dengan tegas arahnya, ya, arahnya bahwa beliau ingin inovasi dengan menunjuk orang Tapi seperti ini dibawa kemana? Apakah kan dibawa sudah kemana? jelas. Saya mau jelaskan dulu dong. Saya belum jelas. Oke. Menuju Tadi kan sudah inovasi. jelas. Ujungnya? Pemerintahan yang stabil Maka- ditunjukkan oleh perwakilan partai politik. saya oke? kira kuncinya inovasi. Pemerintahan tunggu dulu. Wakil-wakil dari menteri yang sudah menjabat. Stabilitas dari Sta- militer. Kita saat ini berbicara Stabilitas segmen ini adalah politik, soal Mbak. Stabilitas politik. kita Ah, bicara iya. soal jenderal-jenderal yang Ya. menjadi menteri. Jadi Salah satu ini yang kan mau jelasin dipermasalahkan. dulu dong. Oke. Jenderal-jenderal Benar. Durasi kita Bang, durasi Bang. Kita Iya, tidak makanya saya panjang, mau Bang. jelasin ya. Tadi yang paling penting mau ditunjukkan Pak Jokowi adalah menurut saya Inovasi. dengan menunjuk orang-orang seperti Nadiem Makarim Ya. sebagai menteri pendidikan
it's very out of the box, Ya, ya. itu Karena Pak inovasi. Jokowi pengen sesuatu, Ya. terobosan dan inovasi, menunjuk Erick Thohir Ya. menjadi Menteri BUMN. Berarti Menteri Agama juga sebuah inovasi. Oh tidak, oh, bisa jadi. Kenapa? Saya juga Jangan dong, kan tadi saya katakan, Oke. inovasi menunjukkan. Kalau Menteri Agama tadi saya jelas menyatakan bahwa tantangan terbesar bangsa ini sekarang ini ada dua, ekonomi, ya. Yang kedua apa? Berkembangnya paham radikalisme ekstrim dalam beragama dan juga kelompok-kelompok ini sudah secara nyata Jadi saya kira menunjukkan ini, Pak. perlawanan terhadap Oke, ideologi kita negara. dengar Kalau dari menurut Prof. saya Musni. kata-kata tadi itu Apa? kan Yang mana, menunjukkan Prof? bahwa yang melakukan itu orang-orang Islam. Kata-kata yang mana, Prof? Ya tadi itu Yang mana? tadi itu Nah, itu radikalisme tafsir lagi, yang Bro. dilakukan Emang oleh- radikalisme Islam, Pak? Ya. Saya ada ngomong itu nggak? Anda tidak ngomong Islamnya, tetapi persepsi publik Enggak, itulah enggak. yang Jangan terjadi. maksa. Dan Nggak usah itu dibawa ke sana. Logika Anda maksa. Iya. Saya mengatakan Nggak usah berkembangnya dibawa ke radikalisme sana. Iya. dan Nggak usah dibawa ekstrim ke dalam sana. beragama. Kalau dibawa Itu tidak- di dalam ini, di Bapak dalam yang bawa-bawa. Kementerian Agama itu. Bapak Ya, bahaya nih. dengar baik-baik. Bahaya nih orang. Pak Nggak Musni, ada. hati-hati, Bapak hati-hati ngajak-ngajak. Anda menggunakan Hati-hati diksi. dong. Dengar baik-baik. Ya. Fahru Rozi itu adalah jenderal bintang 4, Betul. punya pengetahuan, memiliki kemampuan manajemen yang bagus, memiliki leadership yang oke. Beliau pernah menjadi Kasum, beliau pernah menjadi Wakil Panglima TNI. Kalau Anda bertanya tentang masa seorang jenderal disuruh ngurus agama, disinilah muncul pertanyaannya. Yang salah di mana, Pak Musni? Musni, coba Anda Karena itu jawab bukan ini. kompetensinya. Kompetensi apa yang saudara maksud? Ya. Kompetensi apa yang Keahlian saudara dia, maksud? kepakaran dia di dalam Apakah masalah. mengurus agama itu sama dengan mengurus pesantren? Tidak Maksudnya sama, ulama apa tapi yang saudara maksud? keahlian di situ Tidak, diperlukan. disitulah betapa nyinyirnya saudara Nah, menggunakan oke. diksi Tidak dan ada narasi. nyinyir di sini. Saudara tidak Kita itu pantas bicara untuk tentang mengutarakan kalimat itu. Kalau ikut Bapak ini, Menteri Agama cocoknya apa, Pak? Ya Menurut orang-orang Bapak? yang memahami keagamaan. Agama apa? Ya agama Islam, agama-agama yang lain. enggak. Orang yang Di situ belajar salahnya Agama apa, Bapak. Pak? Memahami apa? Agama Ya apa? agama-agama yang ada di Indonesia dan umum. Paling Ah, sederhana, ngawur Anda. paling sederhana. Saya ulangi kalimat sekali lagi. Presiden menghendaki agar menteri itu memiliki kemampuan eksekusi dengan baik. Sejarah mencatat Departemen Agama berkali-kali melakukan mengkapitalisasikan itu untuk kepentingan apa? Seperti dipesan Presiden adalah jangan korupsi. Masa sih Anda ragu dengan seorang jenderal bintang pensiunan jenderal bintang 4 yang sekarang sipil Bang, kemudian tapi memimpin soal Departemen Menteri Agama? Andi, ini loh Bang, dari awal saya sudah mengatakan bahwa, saya sempat mengatakan ini ke Abang bahwa tugas utamanya salah satunya dari Menteri Agama ini adalah soal untuk radikalisme Di ketika mana masalahnya? kelompok Ya, di mana Pertama kali itu masalahnya? yang disebutkan Bang, Betul. apakah ini untuk begitu Karena takutnya soal itulah, karena radikalisme? itu tadi saya jawab, Menteri Agama dan Departemen Kementerian Agama itu adalah institusi negara yang mendistribusikan konsep-konsep ajaran agama yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Radikalisme itu kebinekaan. tugasnya dari Iya Menteri dong. Agama. Hanya dengan persoalan agama, hanya dengan kekuatan nilai agama orang itu mau mati untuk agamanya. Bukan saja orang Islam mau mati untuk agamanya, Dan itu yang Katolik, tepatnya adalah Protestan, orang Hindu, militer. Buddha dan semuanya. Itu yang tepat adalah orang Enggak, yang militer. harusnya Anda Iya tanya dong. adalah dia orang yang tepat apa enggak? Bukan militernya, Mbak. Jangan bikin dikotomi Jangan masuk yang ke enggak wilayah benar. itu. Anda Kita tidak sedang mau bikin menggiring. dikotomi yang tidak Setuju, benar. loh. setuju. Ini fakta Makanya. loh. Anda jangan Ini bawa menjadi pesan. sebuah Eh, fakta. eh, Ini dengar, fakta. Anda dengar. mencerdaskan rakyat dong. Dengar Makanya baik-baik. jangan mengadu Kita tidak Dedi, membawa makanya pesan. dengar kalau baik-baik. pertanyaannya begitu. Ini memang latar belakangnya jenderal, tentara, Oke. tapi sudah pensiun dan menjadi sipil. Oke. Kalau dia melakukan kesalahan atas tindakan kriminalnya, hukumannya adalah persidangan umum, bukan lagi sidang militer.